Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sharing tentang akuntansi salam. Apa itu salam? Kalau dalam istilah yang saya buat sederhana, salam itu adalah jual beli pesanan dengan pembayaran di muka. Maksudnya, sudah ada transaksi, sudah dibayar, tapi barang belum ada. Bagaimana ketentuan-ketentuannya? Kita simak penjelasan saya di slide berikutnya. Sahabat-sahabat semua, bagaimana ketentuan-ketentuan dari jual beli salam? Ya, yang pertama, jual beli salam ini adalah sebuah akad jual beli yang barangnya belum ada saat akad, yaitu barangnya nanti akan diserahkan di kemudian hari. Lalu yang kedua, jual beli salam ini hanya terjadi pada jenis barang tertentu, yaitu barang yang ditimbang, ditakar, dan dihitung, semisal bahan-bahan pangan seperti beras dan gula. Lalu yang ketiga, pembayaran dilakukan di muka. Maksudnya, walaupun belum ada barang, tapi sudah dilakukan pembayaran saat majelis akad terjadi. Lalu yang keempat, pada jual beli salam ini, sifat barang yang diperjualbelikan harus jelas. Harus ditentukan kadar takarannya, timbangannya atau hitungannya. Misalnya sekian ton, sekian liter, sekian meter, sekian buah, dan sebagainya. Lalu yang kelima, tempo yang jelas penyerahannya, atau kapan barang itu akan diserah terimakan, itu harus jelas. Misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, 1 minggu, pada tanggal sekian, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan syarat sahnya akad salam? Ini seperti dengan akad-akad yang lain harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, al-aqidan atau 2 pihak yang berakad. Di sini berarti ada penjual dan ada pihak pembeli. Lalu yang kedua adalah al-ma'qud alaih atau objek akad, yaitu barang yang dipesan dan harganya. Dan yang ketiga, ini pasti ada ya, yaitu sigot atau ijab dan qabul. Baik sahabat-sahabat sekalian ya, kita langsung ke akuntansinya. Ya, kita ketahui bahwasanya salam ini atau jual beli salam ini itu adalah sebuah transaksi atau akad yang sudah dilakukan pembayaran di awal tapi barangnya belum ada atau akan dikirim di kemudian hari. Ini contoh saja ya. Jadi Tuan A menerima pesanan dari pelanggan ya 10 kg beras yang nilainya 160.000, 2 kilo telur ayam kampung yang nilainya 150.000, dan 2 liter minyak yang harganya 40.000. Jadi totalnya Tuan A ini menerima pesanan sebesar 350.000. Lalu barang ini akan ditransfer ke Tuan B dalam jangka 2 hari ke depan. Mari kita lihat bagaimana transaksi ini dicatat ya, atau bagaimana jurnal-jurnalnya. Silakan diperhatikan di sini ya. Ketika dilakukan transaksi, maka dijurnallah kas karena dia menerima kas ya. Tuan A menerima kas sebesar 350.000 di debit dan diakui adanya penjualan sebesar 350.000. Jadi ini memang saya tidak menggunakan model prepaid income ya. Kenapa? Karena memang ini transaksinya memang sudah benar-benar terjadi. Transaksinya sudah sah sehingga penjualan itu sudah bisa kita akui. Namun ya perlu ditekankan bahwasanya kalau penjualan itu terjadi, kalau dengan metode perpetual, kita harus mengakui harga pokok penjualan. Ya. Nah, harga pokok penjualan ini diketahui dari mana? Ya tentu dari harga belinya ya. Seberapa Tuan A itu nanti akan membeli barang itu. Nah, maka kita akui sebesar 300.000 ya harga belinya ya, yaitu harga pokok penjualan. Dan lalu kepada mana? Nah, ini kalau di dalam akuntansi yang biasa ya, ketika
ada barang yang dikirimkan ya atau diserah terimakan, maka kreditnya ini adalah inventory ya atau barang dagangan. Tapi ini karena tidak ada barangnya, maka barangnya ini masih hutang. Sehingga saya memang membuat akun dengan nama hutang barang dagangan. Nah, bisa jadi nanti teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, itu bisa menggunakan nama akun lain, misalnya hutang usaha atau hutang penjualan. Ya, ini terserah saja. Cuma kalau saya lebih menggunakan istilah hutang barang dagangan itu supaya lebih jelas akun ini apa. Jadi ini adalah barang yang harus dikirimkan ke pihak tuan B di masa yang akan datang. Nah, dengan jurnal seperti ini, dampaknya di laporan keuangan akan seperti ini. Jadi penjualan ya akan bertambah sebesar 350.000 dan harga pokok penjualan itu sebesar 300.000. Jadi kita bisa perhatikan di sini ya. Lalu kas ini ya karena ada kas masuk itu akan masuk ke neraca ya sebesar 350.000. Kita bisa perhatikan dengan kita mengakui harga pokok penjualan, maka akan ada laba kotor sebesar 50.000. Nah, tapi jangan lupa bahwa kita masih punya hutang barang dagangan. Jadi kalau kita menganalisis laporan keuangan nanti, kita tidak akan tersesat dengan laporan keuangan ini. Kenapa? Karena walaupun kita sudah mengakui penjualan di awal, ya, tapi kita juga mengakui harga pokok penjualan, ya, sehingga kita sudah bisa mengetahui laba kotornya seberapa. Jadi tidak hanya sekedar dilaporkan penjualannya saja. Kalau hanya dilaporkan penjualan nanti bisa miss ya. Nah, maka harus dilaporkan juga harga pokoknya sehingga keuntungan hanya 50.000. Ya. Lalu yang berikutnya ketika kita membaca laporan keuangan, di sini ada hutang barang dagangan. Jadi walaupun di sini sudah dicatat sebagai penjualan, tapi ingat di sini ada hutang barang dagangan. Artinya perusahaan punya kewajiban untuk ya membayar hutang ya berupa barang dagangan di masa yang akan datang. Setelah dilakukan transaksi akad salam ya, maka tuan A berkewajiban untuk menyerahkan barang ya ke tuan B di masa yang akan datang. Oleh karena itu dia harus beli barang-barang tersebut. Jadi barang-barang tersebut adalah 10 kg beras, 2 kg telur, dan 2 liter minyak. Ya, cara mencatatnya seperti apa? Ya, cara mencatatnya seperti biasa ya. Jadi barang dagangan pada kas. Ada barang dagangan sebesar 300.000 di debit, lalu kasnya dikredit sebesar 300.000. Bagaimana dampak di laporan keuangannya? Kita lihat seperti ini ya. Jadi barang dagangan bertambah sebesar 300.000 ya, dan kas berkurang sebesar 300.000 sehingga saldonya menjadi 50.000. Sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir adalah saat barang dikirimkan. Jadi proses sebelumnya terima pesanan, lalu beli barang. Nah, yang terakhir adalah barang dikirim. Ya, kita ketahui tadi ya, barang-barang yang akan dikirim itu adalah beras, telur, dan minyak yang nilainya 300.000. Bagaimana cara mencatatnya? Nah, ini mudah ya. Jadi tinggal hutang barang dagangan di debit sebesar 300.000 ya, kan saldo awalnya 300.000 ini dikredit ya di sisi kanan dari neraca. Lalu barang dagangannya itu dikredit sebesar 300.000. Nah, ini kan kalau di neraca di sisi kiri ya, sehingga harus dikredit untuk mengenolkan. Kenapa harus dinolkan? Ya karena barangnya sudah dikirim ya. Jadi kalau dampak di laporan keuangan itu karena barang dagangannya dikredit, yang awalnya saldonya 300.000 dikredit 300.000, dia menjadi nol saldonya. Begitu juga hutang barang dagangan itu sudah tidak ada lagi ya. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Apabila Anda ada yang ditanyakan, silakan langsung saja di channel YouTube ya, atau bisa di email melalui benisirat@gmail.com.